Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Banyak yang bertanya, Uni, memangnya kalau nggak punya modal bisa sukses di bisnis gitu kan? Asal teman-teman tahu ya, dulu aku memulai bisnis Lemonisa itu dalam keadaan bangkrut ya, dalam keadaan nggak punya modal, bahkan minus, nggak punya uang dengan hutang masih ratusan juta. Kemudian apa yang aku lakukan? Bangkrut 2016 2017, bahkan 2018 itu masih bangkrut. Cuma di 2018 itu aku fokus pindah dari Instagram pindah ke Facebook. Nah, aku memulai hidup baru, ganti teman baru, kemudian belajar lagi, beli buku yang banyak. Waktu itu aku ingat belum sanggup beli buku Kang Dewa ya waktu itu seharga 250.000. Nah, akhirnya aku print ebook. Pernah waktu itu entah siapa yang nawarin ebook ya, ebook seharga 35.000 dan ebooknya itu banyak ratusan. Tapi waktu itu 35.000 pun aku dulu nggak punya. Akhirnya aku transfer dari rekeningnya udah Tommy. Dulu berpikir ya udah kalau nanti ini zong nggak apa-apalah 35.000 doang. Nah akhirnya memang ada ebook. Terus aku print sekitar 10 judul atau berapa, itu harganya cuma 7.500, 5.300. Jadi ngeprintnya itu nggak mahal kayak gitu. Nah, aku baca buku. Artinya ketika bangkrut itu yang pertama kali aku lakukan adalah menambah ilmu, menambah pengalaman. Jadi aku baca buku, ngikuti para mentor, main di FB kan, cari siapa yang akan di-follow, yang hal-hal yang positif. Akhirnya bertemulah FB Kang Dewa Eka Prayoga karena di ebook itu ternyata juga salah satunya cuplikan buku Kang Dewa. Nah, aku ikuti kok merasa senasib ya. Kang Dewa dulu juga pernah bangkrut kayak gitu. Pernah dikejar-kejar investor. Akhirnya aku ikuti terus Kang Dewa. Misalnya Kang Dewa bikin workshop seharga 7,7 juta, ya aku cuma mengamati, coba berdoa semoga nanti suatu hari nanti bisa ikut juga workshop Kang Dewa kayak gitu. Terus pernah juga waktu itu pada umroh bareng Kang Dewa tahun 2018. Nah, aku juga pengen sebenarnya, cuma kan memang lagi bangkrut ya, belum ada uang. Jadi berdoa aja, semoga suatu saat nanti bisa bareng umroh bareng Kang Dewa kayak gitu. Nah, dan selama 2018 itu aku fokus, tadinya niat fokus untuk belajar ya. Em, Belajar sama mentor-mentor, sama motivator perempuan, cari waktu itu ya, ketemulah sama akunnya Mak Muri ya, penulis buku Mak Jago Jualan. Nah, di situ yang tadinya niat mau belajar, malah aku yang jadi ngadain keluarnya gitu kan. Aku mau belajar sama Mak Muri, cuma juga pengen ngajak teman-teman lainnya belajar ya kan. Jadi IO-nya, bahkan aku ngadain kulwa, Mak Muri yang ngisi kayak gitu. Itu selama setahun, selama 2018 itu kayak begitu. Fokus cari orang-orang baru, teman-teman baru berdatangan kayak gitu. Nah, jadi lama-lama itu ternyata ada yang follow, ternyata ada yang mengamati. Beliau adalah supplier dari lemon kayak gitu. Aku bahkan nggak tahu ternyata aku di follow karena aku fokus cuma di FB, fokus berbuat baik, ngikuti kata Kang Dewa. Walaupun kita lagi susah, tapi kita tetap harus bermanfaat gitu. Ketika Siti Hajar mencari air bolak-balik dari Safa Marwah ya kan. Nah, jadi jangan berhenti, bergerak terus sampai
kita nggak tahu dari arah mana pertolongan Allah itu akan datang. Kita nggak boleh menyerah, nggak boleh berhenti kayak begitu. Jadi aku ikuti terus. Nah, jadi aku fokus mengembalikan nama baik karena selama ini waktu di Instagram bahkan di Facebook pun sering di spam komen negatif oleh para investor eh, yang apa yang menagih ya kan, eh pokoknya mau uang balik beserta bunga-bunganya gitu. Jadi memang itu kebodohan masa lalu membuat sistem investasi bunganya tetap, jadi barang-barangnya numpuk, investornya tetap mintain bunganya kayak gitu. Dari 150 juta itu bengkak sampai 500 juta. Bayangkan teman-teman, itu baru umur 26 tahun. Nah, jadi ketika aku fokus berbuat baik kayak gitu kan, fokus memang niatnya mencari cash untuk membayar ganti rugi mereka, membayar ganti rugi mereka, eh terus bikin kulwa, dan ternyata ya yang mengamati itu kenal dari Facebook, akunya nggak kenal, ngajak ketemuan terus udah 6 bulan belum kebuka-buka chat di inbox kayak begitu. Ikut pengajian magnet rezeki aku waktu itu ya kan. Ternyata sebenarnya rezeki itu akan datang, cuma kitanya masih berperisai gitu. Ada halangan. Rezeki itu kita sama-sama banyak, ya perisainya itu berupa dosa ya, iri, dengki, dendam, dongkol, riba kayak begitu. Jadi akhirnya setelah ikut pengajian bulan Desember 2018 dan baru bulan Februari 2019 itu mulai bisa yang supplier itu bisa masuk ke aku gitu, bisa mulai aku balas padahal sebenarnya udah lama di chatnya gitu. Mulai meeting, disitulah mulai ditawarkan untuk nge-branding lemon begitu. Bahkan setelah meeting itu ditanyain terus kapan mau mulai. Aku bilang aku nggak punya modal ya kan, aku bilang nggak punya modal, lagi bangkrut. Terus kata ibunya nggak usah mikirin modal, mau dianterin kayak gitu kan. Waktu itu aksesoris sudah mulai bangkit lagi bisnis lamaku, Januari 2019 itu. Selain bangkit ditawarkan bisnis lemon itu, dan itu kami jemput yang niatnya paling ya udah dipinjemin 5 dus aja gitu kan, 5 dus 5 juta kan, belum kenal sama sekali kan. Malah dikasih pinjam 50 dus teman-teman senilai 50 juta tanpa sama sekali ada surat perjanjian apa-apa. Bener-bener modal kepercayaan, modal selama ini aku aktif eksis di Facebook, ibunya udah percaya sama aku. Dan Masya Allah itu setengah bulan Februari itu langsung habis 50 dus itu yang 50 juta. Kemudian bulan Maretnya itu langsung 500 juta, bahkan naik terus teman-teman. Dalam 3 bulan sisa-sisa hutang ribaku itu yang 500 juta itu langsung lunas, dan 2 bulan 3 bulan berikutnya itu udah beli tanah ratusan juta. Begitulah keajaiban. Makanya di sini aku kasih tahu, nggak selalu modal uang itu hal yang utama dalam bisnis. Bangunlah modal kepercayaan, bangunlah nama baik kita gitu, karena kita ini bisnis online. Bisnis online itu kita nggak bertemu sama konsumen kita, jadi butuh kepercayaan. Pasanglah foto yang asli kayak begitu. Jadi teman-teman, jangan banyak alasan nggak punya modal uang, nggak bisa jualan. Bangun nama baiknya, bangun kepercayaannya, latihan membina tim penjualan sebanyak-banyaknya. Karena zaman sekarang banyak banget supplier yang butuh orang-orang yang jago jualan, ya. Nggak usah mikirin modal, bahkan mereka bisa minjemin mungkin teman-teman asal bisa dipercaya kayak begitu ya. Semoga teman-teman yang lagi terpuruk saat ini segera menemukan solusi rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka dari Allah, asalkan segera bertobat, berjanji nggak akan mengulangi lagi main riba tersebut. Dadah, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.